Assalamualaikum sohibku. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film berjudul Shelter yang dirilis tahun 2026. Bercerita tentang seorang pria bernama Mason yang menyendiri di sebuah pulau terpencil selama bertahun-tahun. Saat ia menyelamatkan seorang gadis dari badai laut, kisah masa lalunya yang kelam pun terbongkar. Bagaimana kisahnya? Toge penyot ditimpa delima. Delima mengadu pada Srikaya. Oke, nggak perlu berlama-lama. Langsung saja yuk kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pulau terpencil Outer Hebrides di Skotlandia. Di sana hiduplah seorang pria sebatang kara bernama Michael Mason. Ia menempati sebuah mercusuar yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah. Hari-harinya hanya bermain catur dan menghabiskan waktu bersama anjing kesayangannya serta menunggu paket mingguan yang rutin diantarkan oleh dua kurir, yaitu Jesse dan pamannya. Selama itu ia terus menutupi diri dari manusia lain termasuk kepada kurir pengantar paket. Hingga suatu hari paket pun datang kembali, tetapi kali ini Jesse meluapkan rasa kecewanya karena Mason tak pernah mengucapkan terima kasih atas kinerjanya selama ini. Namun Mason tidaklah peduli dengan ocehan anak kecil itu. The week after week bringing you supplies and yet you've never... Tetapi hari malang tidak ada di kalender, di mana hari itu tiba-tiba terjadi badai kencang dan gelombang tinggi di tengah laut yang membuat perahu Jesse tenggelam saat akan kembali ke kapalnya setelah mengantarkan paket kepada Mason. Melihat ancaman, Mason yang masih punya hati nurani segera mengeluarkan perahunya untuk menyelamatkan dua kurir tersebut. Di tengah badai mengancam nyawa, sayangnya Mason hanya berhasil menyelamatkan Jesse dan membawanya ke mercusuar untuk dirawat. Saat terbangun, Jesse menanyakan di mana pamannya. Mason dengan wajah sedih meminta maaf karena gagal menyelamatkan pamannya karena kapalnya tenggelam. He's dead. The trawler went down. Lalu keesokan harinya Jesse pun menangis sambil menahan sakit pada hatinya dan juga luka cedera di kakinya. Mason pun membantunya untuk mengopreskan lukanya tersebut. Di tengah kekhawatirannya, gadis itu kembali menanyai Mason mengapa dia tidak melaporkan kejadian ini ke polisi dan tidak membawanya ke rumah sakit. Sekaligus meminta Mason agar segera mengantarkannya pulang ke keluarganya. Akan tetapi rupanya Mason mengetahui setelah pamannya itu meninggal, Jesse sekarang tak punya siapa-siapa lagi karena kedua orang tuanya telah meninggal. Melihat Mason yang mengetahui tentang dirinya itu, Jesse nampak panik dan gugup. Setelah itu Mason pergi keluar bersama anjingnya, meninggalkan Jesse sendirian di sana. Jesse yang harus terpaksa tinggal bersama Mason pun merasa takut, dan saat Mason pergi ia mengambil belati dari dalam laci meja dan menyimpannya di bawah bantal untuk berjaga-jaga. Malam harinya ketika tertidur, Jesse mengigau karena demam. Saat Mason mendekat untuk memeriksanya, Jesse dengan refleks mengangkat belati, tetapi pria itu tak panik. Dia langsung menenangkan Jesse dan meyakinkannya kalau dirinya bukanlah berniat jahat. Ia hanya berusaha menolong Jesse. I'm gonna look at your ankle. Begitulah kehidupan pria yang dianggap aneh oleh Jesse
Sehari-harinya hanya bermain dengan anjing, melukis, atau bermain catur. Dan setelah beberapa hari Jesse tinggal di sana, dia mulai tenang dan nyaman melewati kehidupannya bersama Mason dan anjingnya. Bahkan Jesse pun memberi nama anjing itu dengan panggilan Jack. Jack. Right, Jack? Come. Hey. Beberapa hari berlalu, kondisi kaki Jesse semakin bengkak dan mulai infeksi, serta bajunya pun sudah berbau tidak sedap. Sehingga Mason pun nekat keluar pulau untuk pergi ke apotik mencari obat, serta membelikan pakaian ganti untuk gadis itu. Namun sepulangnya dari toko, tak sengaja Mason tertangkap kamera para gadis yang sedang live di Instagram. She. I thought we would go bowling instead. That's a bit more fun though. Always go to the sun. Sementara itu, di tempat berbeda, tepatnya di gedung pemerintahan Inggris, sedang ada rapat mendesak tentang sistem MI6 yang bocor dan diretas hingga semua data warga Inggris bisa didapatkan lewat internet yang mereka sebut sistem THIE. THIE ini adalah sebuah sistem canggih yang mampu mengakses semua aktivitas manusia di dunia digital, dan karena kebocoran tersebut, barulah diketahui jika program tersebut selama ini dijalankan secara ilegal oleh pemimpin tertinggi MI6 bernama Manafort. Sehingga pemerintah sedang menyelidikinya bersama Perdana Menteri, serta sistem canggih tersebut dinonaktifkan. Setelah pertemuan usai, Perdana Menteri dan Manafort melakukan pertemuan tertutup yang mana mereka membuat rahasia baru dengan niat untuk menjaga kestabilan, maka Perdana Menteri menempatkan Manafort untuk bermain di belakang layar dan posisinya sebagai kepala MI6 untuk sementara waktu akan digantikan oleh wakilnya bernama Roberta Forrest. Roberta's a good choice. She's a good team. Enjoy your retirement. Thank you. Lalu dari ruangan pusat data MI6, tiba-tiba wajah Mason tertangkap di komputer MI6 yang bersumber dari postingan sosmed para gadis bucin waktu di toko tadi. Di sana sistem langsung membaca Mason sebagai teroris berbahaya bernama Timur Termop. Sejak saat itu Roberta menyatakan kalau ia adalah pria yang harus diburu hidup-hidup untuk diinterogasi. Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Reposition, Alpha. Salam. Sepulangnya dari kota, Mason langsung memberikan obat dan baju hangat itu untuk Jesse. Hubungan mereka pun semakin dekat layaknya ayah dan anak. Thank you. Pada malam harinya, mercusuar didatangi oleh penyusup suruhan Roberta. Mason meminta gadis itu bersembunyi dalam kamar mandi sementara ia melawan tentara terlatih itu sendirian. Get in the bathroom. Lock the door. Stay. Weapon 3. Kill target on sight. Dengan gagah berani, Mason menumbangkan tentara kiriman tersebut satu persatu. Dalam insiden tersebut, Jesse hampir diculik, tapi Mason dengan gesit kembali menyelamatkannya. Sebelum pergi, Mason ingin melihat keadaan Jack dalam mercusuar. Sayangnya Jack sudah meninggal. Dalam kondisi darurat, Mason juga sempat menghubungi temannya untuk meminta bantuan. Akhirnya mereka meninggalkan pulau terpencil itu dengan perasaan kehilangan. Roberta sangat shock saat mengetahui kalau semua timnya sudah tewas. Ia lalu memerintahkan tim baru untuk memburu Mason dan Jesse. Workman. Pagi harinya, pelarian Mason dan Jesse sampai di perkampungan kota London. Mason berniat mencuri sebuah mobil salah satu warga sipil, tetapi sikap ancaman Jesse sangat menakutkan hingga anak pemilik rumah pun menelpon polisi diam-diam. I need to go inside. Get the keys. Hey. Please. Call the police.
Sementara itu, Medi, rekan Roberta, menemukan fakta lain kalau sebenarnya data Mason sudah ditukar dengan Timur Thermop oleh seseorang ahli IT. Akhirnya terbongkar kalau yang mereka buru saat ini adalah Mason, salah satu rekan sesama agen MI6 yang dinyatakan gugur 10 tahun yang lalu, sebuah kebohongan yang entah siapa yang memanipulasinya. Orphaned, former SBS operator, 10 years ago, apparently not. And I got this. Di lain sisi, Manafort mencari tahu tentang keberadaan Mason dan Jesse. Ia segera memerintahkan Walkman yang tergabung dengan organisasi gelap Black Cat buatannya untuk membunuh Mason dan Jesse. Tepat saat Mason dan Jesse ingin kabur, polisi datang dan mengepung rumah warga sipil tersebut. Rupanya Walkman juga tiba di sana dan langsung melepaskan tembakan, tetapi tembakannya justru mengenai pemilik rumah. Maka tak punya jalan lain, Mason terpaksa melawan para polisi yang ingin menangkapnya demi bisa kabur dari sana. Dia pun sekarang dinyatakan sebagai buronan pemerintahan Inggris. In the back. Keep your head down. Mereka kabur dengan membawa sebuah mobil patroli polisi dan dikejar oleh Walkman sang pembunuh bayaran. Terjadi aksi kejar-kejaran dan tabrakan mobil, tapi kemampuan Mason yang jago baku hantam dan main mobil-mobilan mampu melakukan perbuatan. Dan untuk mengakhiri pengejaran tersebut, Mason kemudian menabrak mobil Walkman hingga terbalik. Akan tetapi Walkman juga bukanlah orang sembarangan yang senggol dikit langsung mati. Karena meski mobilnya telah terbalik, rupanya ia masih hidup. Dan mengambil alih mobil orang di jalan untuk kembali mengejar Mason. Pelarian Mason dan Jesse akhirnya tiba di sebuah perkampungan. Lalu di sana mereka berganti mobil dengan mengambil mobil yang sedang terparkir. Setelah itu kembali melanjutkan pelariannya. Switching cars. Let's go. Melihat fakta lapangan yang begitu luar biasa, Roberta kemudian menelpon Manafort dan menanyakan tentang Mason yang dulunya adalah anggota MI6. Akhirnya Manafort menceritakan dengan mengaduk bumbu kebohongan kalau Mason dulunya merupakan salah satu agen yang tergabung dalam program Black Cat, sebuah program yang setiap operasinya tanpa pengawasan dari MI6, dan Mason adalah agen pertama yang kemampuannya menjadi standar untuk penerimaan agen berikutnya. Manafort kemudian memprovokasi Roberta dengan menyebut Mason adalah seorang pengkhianat negara karena bersekutu dengan musuh sehingga dia menjadi kanker perjuangan mereka selama ini. Oleh karena itu, Mason harus ditangkap. Ready to put your trade. Tak lama setelah menelpon Manafort, Roberta mendapatkan file Black Cat yang telah disimpan oleh Medi pada sebuah flash disk yang setelah dibuka oleh Roberta di ruangannya isinya sangat mengejutkannya. Di sana terungkap alasan membelotnya Mason adalah karena Manafort menugaskannya untuk membunuh ilmuwan Iran yang sudah memberikan ilmu nuklir pada negara Inggris demi menyelamatkan jabatan Manafort. Manafort yang diberi kuasa mengawasi aktivitas MI6 di belakang layar dapat melihat Roberta yang sedang membaca arsip itu. Sikap Roberta yang ingin mengetahui rahasia tersebut membuatnya kesal. You think I can't handle the truth about who you really are, but Sementara itu di perjalanan setelah cukup aman, Mason berjanji akan memberikan kehidupan normal pada Jesse. Jesse harus bisa hidup tenang dan aman tanpa Mason. Tapi gadis itu meminta tetap tinggal bersama Mason karena ia sebatang kara saat ini. Pria itu dengan tegas mengatakan hidupnya sangat berbahaya dan nyawa Jesse bisa terancam setiap saat jika bersamanya. Saat obrolan mulai tegang, Jesse mengeluarkan gambar Jack. Gadis itu bilang kalau Jack adalah keluarganya agar Mason merasa tenang. How do you keep it? Pada akhirnya setelah menempuh perjalanan, mereka berhenti di gereja untuk menemui rekan Mason yaitu Arthur.
did you find religion? Namun Manafort kembali menemukan mereka dengan sistem canggih di komputernya, lalu mengirimkan lokasinya pada Walkman. Di rumah Arthur yang seorang ahli IT profesional itu, Mason menyuruhnya untuk mencari tahu bagaimana datanya bisa bocor. Dan ternyata dulu saat Mason kabur, Arthur mengganti identitasnya menjadi pedagang minyak di Aberdeen. Namun Manafort mengubahnya jadi teroris dunia bernama Timur Termop. Itulah alasan Mason diburu pemerintah Inggris dan ingin dibunuh. I broke the only rule that matters to them. Fuck it. I mean, it wouldn't matter anyway. You've been ID'd. Mason kemudian berniat menitipkan Jesse kepadanya, tetapi ia menolak karena Arthur punya penyakit kanker, yang mana umurnya tidak akan lama lagi, sehingga tak ada pilihan lain kecuali mereka harus menemui Kamal untuk meminta bantuan. Doctors say I might get one more Christmas. What if I go to Kamal? He has the means to get her out. Undetected. Belum sempat mereka pergi dari rumah tersebut, kejutan kembali datang. Suara tembakan Walkman mengharuskan Mason baku hantam lagi dengan pria suruhan Manafort itu. Para mantan tentara itu pun akhirnya berduel dengan gagah berani. Dan setelah beberapa saat, Jesse yang menyaksikan pertarungan itu memiliki ide berani dengan mengambil pistol yang tergeletak di lantai, kemudian mengarahkannya ke Walkman yang sedang mencekik Mason. Keberanian Jesse tersebut berhasil membuat fokus Walkman teralihkan sehingga dimanfaatkan untuk kabur dan masuk ke dalam mobil Arthur. Karena kegagalan Walkman tersebut, Manafort segera menggandakan timnya untuk melakukan pengejaran. We're doubling down. Get your team ready. Setelah tiba di tempat persembunyian Arthur, mereka pun akhirnya berpisah. Lalu Mason dan Jesse melanjutkan perjalanan menemui Kamal. I wish you killed that man. You're nothing like me, Jesse. Malam harinya mereka telah sampai lokasi dan menuju klub malam milik Kamal. Di sana Mason memukul penjaga pintu agar bisa membawa mereka pada Kamal. Sementara kamera CCTV memotret Mason dan Jesse hingga keberadaannya diketahui oleh Roberta dan Manafort. My trap worked. I got him. Get me every camera. Setelah penjaga menyebut nama Mason pada Kamal, ia setuju untuk menemuinya. Mason tanpa basa-basi langsung meminta pertolongan kepada Kamal agar memberikan perlindungan pada Jesse dan membawanya ke tempat yang jauh. Kamal awalnya menolak mentah-mentah, tapi setelah diancam akan dibongkar masa lalunya yang buruk dan bisa tersenggol masalah hukum, akhirnya Kamal pun setuju. Ia memberikan kartu identitas baru, paspor dan uang 20.000 euro. Jesse akan berangkat ke Spanyol dan setengah jam lagi akan ada kapal yang menjemputnya di sebuah dermaga malam ini juga. Passport, ID and 20,000 euro. You handle your end. I'll handle mine. Sementara itu, anak buah Roberta dan tim suruhan Manafort sedang adu skill menuju klub untuk menangkap Mason. Sedangkan Mason dan Jesse setelah mendapatkan persetujuan dari Kamal segera bergerak untuk keluar dari klub melewati keramaian orang-orang yang sedang party. Tak lama kemudian Mason menyadari beberapa orang sedang mengikutinya sehingga membuat Mason harus kembali menunjukkan keahliannya sebagai mantan tentara untuk memberi pelajaran kepada mereka. Maka terjadilah pertarungan dan diikuti oleh suara tembakan. Banyaknya musuh yang menyerang membuat Mason sempat lengah sehingga anak buah Manafort berhasil menculik Jesse. Arthur yang dari tadi memantau mereka lewat kamera
kemudian membantu Mason dengan menuntunnya arah kemana penculik itu membawa Jesse. Out the front entrance, cut across the street. He's gonna be coming for her! Di luar klub, Mason harus menghadapi para pasukan bersenjata yang baru saja tiba. Mason segera berlari ke arah para pasukan itu lalu melawannya dengan tembakan jarak dekat terukur dan tak butuh waktu lama. Akhirnya ia bisa menyelamatkan Jesse yang dikurung di dalam mobil, lalu mereka berdua segera kabur dengan mencuri sebuah motor polisi yang terparkir. Tetapi Walkman melihatnya, dia pun segera mengejar. Setibanya di dermaga beberapa saat sebelum jemputan Jesse datang, Jesse terus membujuk Mason agar mau naik kapal bersamanya, tetapi Mason meyakinkannya jika hanya inilah satu-satunya cara agar Jesse aman. Already. Dan di saat yang bersamaan secara tidak diduga, Walkman berhasil menyusul mereka yang kemudian melepaskan tembakan, sehingga Mason segera mendorong Jesse untuk lompat ke kapal yang telah menungguinya. Setelah itu Mason kembali harus memberi pelajaran paling berharga dalam hidup Walkman. Mereka pun saling menyerang dengan tembakan, lalu saling pukul habis-habisan setelah pistolnya kehabisan peluru, dan pada akhirnya Walkman pun tewas setelah Mason menghantamnya menggunakan besi penyangga dermaga. Keesokan harinya, Manafort sangat frustasi setelah mengetahui kalau Walkman dan seluruh timnya tewas dalam misi tersebut. Saat ia menengok jendela, ia kaget karena pengawalan rumahnya sudah tumbang, dan ketika berbalik, Mason telah berada di ruangan itu. Sadar nyawanya di ujung tanduk, Manafort mengajak Mason kembali bergabung ke Black Cat sebagai orang penting. Namun Mason menjawabnya dengan melayangkan peluru tepat ke arah Manafort. Pada bagian ending, kita diperlihatkan 3 bulan kemudian di Ronda Spanyol, yang mana saat itu Jesse sedang membaca sebuah buku, lalu seseorang datang memberikannya sebuah bingkisan paket. Isinya adalah anak catur warna hitam yang langsung mengingatkannya pada Mason. Jesse pun tersenyum, artinya Mason masih hidup. Dan film pun tamat. Oke sohibku, itulah keseluruhan alur film dari film Shelter. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ada saran yang ditinggalkan untuk saya. Pesan penting yang dapat kita ambil, bahwa keluarga bukan hanya diciptakan lewat satu darah. Keluarga bisa dibentuk lewat kebersamaan dan kasih sayang. Sampai jumpa lagi. Dadah.